Memulai satu persatu goresan tangan, melangkah batas-batas kota, memandang setiap apa yang disediakan Sang Pencipta, hingga berhenti ke setiap titik untuk bisa menyantap masakan sederhana khas rumahan dengan rasa sentuhan pedas yang luar biasa. Menjadi tujuan utama saya untuk memenuhi catatan sekaligus cerita tersendiri. Memandang dan menikmati dua hal yang berbeda, tapi sama memiliki rasa. Tentunya kali ini saya mulai dari titik dataran rendah. Sajian kekayaan alam yang selalu melekat di daerah pesisir pantai ini menawarkan sesuatu yang membangkitkan rasa. Hembusan aroma lautan biru seakan membuat saya terpaku untuk menuliskan ide baru. Ya, Pak. Capa. Kalau yang besar ini biasanya untuk gulai-gulai pala ikan? Iya. Namanya ikan belana, Bang. Capa manis namanya, Bang. Nah, ini kan masih bagus kan? Ah, pisangnya kan. Ya. Kalau ikan ini matanya nih. Masukin deh. Banyak. Matang air nak. Pasangan. Iya, pinggir. Pak. Kalau cuma cerita, alam itu sudah kaya. Tanpa menggoreskan catatan di buku harian, rasanya alam tak berkesan untuk saya. Jadi setelah saya cobain semua untuk kepala ikannya, yang satu ini itu dari asli Bengkulu, jenihin dari perairan Bengkulu. Untuk tekstur rasanya, kalau untuk jenihin dia lebih kenyal,
dan lembut untuk dagingnya. Digebur, dia lebih tebal dan lebih berserat dan rekomendasi semua sih dan enak semua. Dan tapi kalau untuk saya sendiri lebih ke jenihin sih, karena saya lebih suka untuk tekstur dagingnya dia lebih lembut dan kenyal. Dan kalau untuk saya sih lebih cocok ditambahin sama si cabe. Dan ini bakal masuk catatan saya nanti. Menyisiri dan mencari satu sudut berbeda menjadi kewajiban dalam persinggahan. Merenung kembali akan kesegaran rasa dari olahan ikan yang baru saja saya nikmati. Sesekali merapatkan diri dengan alam sekitar, menggali narasi yang dirasa cukup untuk menambah kekayaan tulisan saya, melihat dunia dari kacamata yang berbeda. Langit yang sebelumnya abu kini perlahan kembali membiru. Saatnya saya memenuhi panggilan alam, menyambangi satu rumah makan lagi yang membagikan selera. Ini bumbunya bumbu padang.
Nah, gimana Mas udang bakar spesialnya? Wah gila sih Pak, enak banget untuk udang bakarnya sih. Mohon maaf, ini untuk udang bakarnya hasil dari Bengkulu tangkapannya? Iya, dari Bengkulu. Kalau untuk bumbunya sendiri itu apa Pak? Itu Kalau khas boleh tahu? turun temurun. Oke, kalau untuk ini namanya ikan udang bakar spesial. udang bakar spesial, dia emang hasil dari tangkapan Bengkulu ya Pak? Iya. Gila sih Tapi emang deh. itu termasuk kategori size yang kecil udang. Oh ini masih yang kecil ya Pak? Masih yang kecil. Kalau Oh. biasanya 6 ekor itu udah sekiloan. 6 ekor itu udah sekiloan. Oh, untuk sambalnya sendiri Pak, kita bisa jelasin dari, kan ada 3 tuh Pak sambalnya Pak. Nah, ini ada sambal hijau, sambal Oh, lodeh sambal hijau, hijau, ini ya. rawit kecap, yang ini sambal terasi. Oh yang ini rawit kecap Kalau ya? ini udah free. Oh udah free, beli setiap pesanan udah free. udah include masuk sama pesanannya. Dan untuk yang ini juga ada sayur asam asam, sama- gula jengkol, lalapan, sama orek itu udah free juga. Oh iya Bapak, tadi saya udah nyobain untuk sausnya yang di udang, itu pedes, emang kerasa pedesnya gitu ya Pak? Oh, untuk bumbu bukan saus Iya. ya, bumbunya. Oh, ya, bumbunya ya. udang ya. Karena dalam racikan bumbu itu udah terdapat cabai ya. Oh gitu. Kalau ini termasuk kategori pedas manis. Karena Oh, masih sudah pedas dikasih manis. bumbu, terakhir kita siram sama kecap. Oke. Pedas manis kalau memang mau bener pedas, bumbu aja nggak usah spesial. Tapi kalau spesial ini termasuk best seller untuk di sini. Oh ini emang best seller dari Best sini seller ya di Pak sini. untuk Jadi pedesnya ya? rasa pedasnya terasa, manisnya juga terasa. Ya, Masnya bisa lanjutin untuk makan udangnya ya. Oh iya Mau Bapak. main lagi ya. Ya terima kasih ya Bapak. Iya makasih Pak. Iya. Saya melintasi hiruk pikuk di setiap nuansa sudut kota hingga memilih tuk singgah di telapak kaki dinginnya pegunungan. Sebuah kawasan yang dikenal sebagai alam yang tak pernah lelah memberikan cerita. Dikelilingi oleh kabut dan vegetasi hijau seakan menyelimuti. Bu makan Bu. Au mukmi ba mak dewek. Ini nih makanan khas dari Curup, yang dominan pedas-pedas dan oh ya di sini ada lemah dan ada cabai hijau juga, ada pepes juga di sini. Nah ini lemah yang saya akan cobain pertama kali. Oh ini ada ikan tauco juga, saya kayak penasaran ini. Saya akan coba yang ikan tauconya juga. Oh ini juga ada tempoyak nih. Kayaknya harus kita cobain nih untuk tempoyaknya. Nah ini makanan yang saya nanti akan coba, makanan yang khas dari Curup. Mari kita makan.
Setelah saya mencoba tadi beberapa makanan yang saya ambil dari depan tadi, pertama tadi saya ngambil tempoyak. Tempoyak itu dia kenapa dia asam? Karena dia bahan dasar dari buah durian yang difermented. Dan untuk ada gurih dan lain sebagainya itu karena pedas dia emang dicampur untuk cabai. Dan saya tadi juga sempat juga ngambil lemah. Lemah itu sebenarnya itu bahan dasar dari bambu muda. Kalau biasa disebut itu rebung. Kalau untuk di sini khas Curup itu disebutnya lemah. Kenapa dia asam? Dia difermented juga dan dimasak dengan rempah-rempah bumbu khas dari Curup juga. Dan saya tadi juga ngambil cabai hijau. Cabai hijau itu murni dari nggak ada campuran-campuran sama sekali. Itu sangat pedas dan enak sih. Dan untuk ikan tauco itu juga itu sangat gurih dan bumbu-bumbunya itu meresap semua. Dan ini juga yang terakhir saya juga ngambil sambal cung. Sambal cung itu dia ada beberapa campuran seperti tomat-tomat kecil dan ada suwir-suwiran ikan juga. Dan itu sangat gurih, pedes dan enak. Yang terakhir juga saya tadi ngambil pepes. Di sini ada pepes khas dari Curup. Untuk campurannya dia untuk rasanya itu dominan pedas dan enak. Dan di sini dicampur juga dengan bawang putih, ada lengkuas, rempah-rempah lainnya kayak kunyit dan lain sebagainya. Dan di sini dominan untuk ditutupin lada ikannya juga. Bagi orang-orang yang datang ke Kota Curup, yang main ke Kota Curup, tidak lengkap rasanya kalau tidak mencicipin makanan khas Kota Curup yang pedas dan enak. Menorehkan tinta di catatan kecil saya, mengingat kembali akan cita rasa yang telah saya resapi. Seraya mengingat akan pengalaman rasa, sedikit demi sedikit membulatkan tekad untuk selalu percaya.
Kak, ini menu pesanannya ini ada kepiting saus padang. Oh iya, Sama ini ada kerang hijau dabu-dabunya. Oh, ini yang kerang hijau ya? Menikmati Iya. makannya Terima Kak, kasih ya, Selamat Mbak. malam. Iya, malam. Saya udah nyobain nih menu satu ini, kepiting saus pedas. Kepiting ini berasal dari air tawar, sangat besar, lihat. Dan dia dibumbui dengan saus-saus yang dan dengan rempah-rempah dan bumbunya meresap sampai ke daging. Saya udah nyobain tadi dan sangat enak. Untuk rasanya ini sausnya pedas dan enak. Perubahan-perubahan kecil yang baik akan melahirkan hal-hal yang besar, yang memberi manfaat dan berarti untuk sesama.